Litaskunu ilaiha. Salah satu aroma surga di dalam rumah tangga itu namanya sakinah. Litaskunu ilaiha. Supaya kalian, wahai para suami, merasakan sakinah karena keberadaan istri. Apa itu sakinah? Kata Imam At-Tabari, sakinah itu 4 kriteria. Ayo kita muhasabai, sudah sakinah atau belum? Sakinah yang pertama, litaskunu ilaiha, maknanya litastaifu biha. Supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Jadi makna sakinah itu pertama-tama bukan soal nggak ribut, bukan soal tenang, tentram, tanpa ada gejolak, bukan. Sakinah itu pertama-tama soal terjaganya kesucian diri karena kehadiran pasangan. Disebut sakinah kalau kehadiran istri bagi suaminya membuat sang suami tercegah dari perilaku keji dan nista. Disebut sakinah kalau kehadiran suami bagi istri mencegah istri dari dosa-dosa, itu sakinah. Maka tidak disebut sakinah, ini tidak ada di Indonesia. Misalnya begini, ada suami istri menikah, luar biasa kompaknya, di mana-mana gandengan tangan, saling senyum, dipotret-potret jadi model cover majalah Ayah Bunda, luar biasa gitu ya. Tapi ternyata di balik ketentraman, ketenangan, nggak pernah cekcok di depan umum itu, ada kesepakatan rahasia di antara mereka. Apa kesepakatannya? Kita nikah status sosial, soal having fun, papa cari sendiri, mama cari sendiri. Soal having fun, masing-masing. Ini tidak disebut sakinah. Karena sakinah asas utamanya adalah tercegah dari hal yang dimurkai oleh Allah karena kehadiran pasangan. Yang kedua, disebut sakinah kalau apa? Walita'tafu ma'aha. Dan supaya kalian bisa membangun atifah, ikatan lahir batin dengan pasangan kalian. Ini kayak kalimat tauhid, Bu. Yang namanya ikatan atifah itu kayak kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada ilah sesembahan yang berhak. Ada nafi di situ menafikan segala yang lain, lalu isbat ditetapkan cuma Allah satu-satunya. Bagi laki-laki yang menikah begitu pula. Yang lain enggak, pokoknya the only one adalah istri. Bagi istri juga begitu. Yang lain emoh meskipun lebih ganteng, lebih kaya, lebih soleh, lebih tajir dari suami, emoh. Pokoknya hanya suami yang diikat dengan halal. Itulah yang kemudian kita bangun ikatan lahir batin dengan dia. Membangun ikatan lahir batin ini Nabi SAW mencontohkan dari yang paling lahir sampai paling batin. Yang paling lahir apa? Jadi suatu hari Nabi itu keluar dari rumahnya masuk ke masjid dalam keadaan rambut beliau SAW basah. Sehabis keramas mandi jinabah. Ketika ketemu para sahabat, apa yang beliau sabdakan? Jika salah seorang di antara kalian bertemu wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik kepada wanita itu, maka apa solusinya, Pak? Pulanglah ke rumah kalian, temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, hanya saja lebih berpahala. Tergodanya bisa di mana saja, Pak. Tapi solusinya hanya di rumah. Tergodanya bisa di kantor, bisa di pasar, bisa di jalan, bahkan bisa di handphone, Pak. Tapi solusinya di rumah. Masya Allah. Maka inilah membangun ikatan itu. Karena sesungguhnya banyak orang tergoda, apalagi yang bujang-bujang itu. Kalau pulang repot, ketemu siapa memang di rumah. Maksud saya begini, Pak, kalau kita puasa ya, jam 12 siang, itu es dawet tampak cantik sekali. Apalagi es buah, warna-warni begitu indah gitu ya, jam 12 siang. Tapi kalau sudah saatnya berbuka puasa, teh panas setengah gelas sama kurma 1 butir, gelek, hawa nafsu kepada yang tadi semua hilang. Artinya apa, Pak? Saya tidak menyamakan loh ya. Godaannya kayak es buah sama es cendol, terus yang di rumah kayak teh panas gitu ya.
Tetapi ini menunjukkan hakikat sebenarnya syahwat kita itu yang berkobar itu memang Allah SWT sediakan solusi yang begitu sederhana. Mas-mas itu boleh tertarik sama yang cantiknya kayak apa, silahkan. Tetapi yang bikin tentram itu bukan cantik, bukan warna-warni, apalagi pewarnanya berbahaya. Apalagi pemanisnya buatan. Yang bikin tentram itu kehangatan teh. Masya Allah gitu ya. As simple as that. Jadi gitu ya. Bahwa Allah menyediakan hal yang halal itu pasti lebih baik, pasti lebih mulia dan pasti menuntaskan semua hal yang bermasalah tadi. Maka ibu-ibu itu disarankan oleh Nabi, kalau suami pulang tidak pada waktu biasanya, tinggalkan semua hal. Bahkan meskipun sedang memanggang roti, meledak tungkunya biarin. Karena ini ada perbedaan, nanti kita bahas tentang mawaddah. Bedanya sifat syahwat pada lelaki dengan pada perempuan. Pada lelaki itu seperti gunung meletus, Pak. Seperti gunung berapi mau meletus. Semakin cepat diletuskan, semakin lega. Itu pada bapak-bapak. Ibu-ibu syahwatnya beda. Ibu-ibu itu syahwatnya seperti mendaki gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Itu kan dinikmati kan? Lihat pohon cemara. Macam-macam itu kan panjang prosesnya. Maka diseimbangkanlah itu, pada ibu-ibu diperintahkan kalau suami pulang mendadak, laksanakan segera. Tapi sebaliknya suami diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk apa? Perhatikan hak istri gitu ya. Imbangi gitu ya. Berikan hak seluruh bagian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap jengkal kulit, semuanya. Kata Ibnu Qayyim, kalau ada bagian yang terlewat dari perlakuan, Mbak, itu tetap menuntut. Itu sulit ditentramkan. Itu sakinahnya tidak sempurna. Masya Allah. Nanti pulang praktek ya, Pak ya. Walita'tafumaha, membangun atifah, Pak. Membangun atifah ini luar biasa. Sampai pada setiap gerak hati kita melihat berbagai fenomena. Kalau saya dulu suka berpuisi kan, makanya saya bilang kalau ngisi banyak ibu-ibu dan remaja putri itu, zaman dulu saya SMS sama istriku, di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan terbenam hilang. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Dibalas, Bu, oh jadi aku panas gitu. Gombal yang gagal itu gitu. Tapi ini upaya membangun atifah itu, membangun ikatan lahir batin. Bapak-bapak, saya tanya, kapan terakhir kali mengucapkan I love you kepada istri? Tadi malam. Pasti sebelum ya Pak ya. Ibu-ibu, kapan terakhir kali mengucapkan I love you kepada suami? Udah lama. Udah lupa kapan gitu. Ini ada hal yang perlu kita luruskan. Sebagian kita merasa cinta itu dengan bukti perbuatan saja. Tidak perlu verbal-verbalan, tidak perlu diomong-omongkan. Bener gak? Kalau kita sudah nikah 15 tahun gitu ya, lalu masa sudah 15 tahun nikah pakai I love you one, malu-malu instat. Kan dia itu sudah tahu kalau saya mencintainya. Buktinya 15 tahun saya pulangnya ke sini terus, gak pernah pulang ke tempat lain. Itu bukti saya cinta sama dia. Tapi begini bapak-bapak ibu-ibu, saya tanya, Allah itu maha tahu isi hati enggak? Maha tahu ya? Allah itu maha tahu isi hati enggak? Tahu ya? Kalau kita cinta sama Allah, Allah tahu enggak? Tahu. Nah, Allah yang maha tahu isi hati kita, itu masih memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku cinta dan percaya kepadanya,
untuk mengungkapkan cinta sehari semalam itu minimal secara verbal 15 kali, 17 kali. Nggak boleh dibatin. Di mana itu? Setiap rakaat sholat di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin kata Ibnu Qayyim itu ungkapan cinta. Ar-Rahmanir-Rahim ungkapan harap. Maliki Yaumiddin ungkapan takut. Iman seorang mukmin sempurna karena dia cinta, dia berharap dan dia takut kepada Allah. Nah, berarti sehari semalam kita ini diwajibkan mengungkapkan cinta secara verbal kepada Allah 17 kali, Pak. Padahal Allah Maha tahu isi hati. Nah, kalau istri yang tidak tahu ini, yang bukan ahli kebatinan ini, yang tidak bisa menebak isi hati ini, maka mereka sebenarnya menghajatkan lebih dari 17 kali sehari. Mau dijamak juga boleh. I love you, I love you, I love you, I love you. Tetapi ungkapkan secara verbal, lita'tafu ma'aha, supaya kalian bisa membangun atifah, ikatan lahir batin. Yang ketiga, sakinah itu, Bu, Pak, yang disebut sakinah adalah walitamilu ilaiha, dan supaya kalian bisa cenderung dalam hati dan pikiran selalu cenderung mementingkan mereka di atas diri kalian. Itu sakinah, muyul, cenderung. Dulu waktu masih bujang, Pak, pengen makan apa, uangnya ada, dibeli, Pak. Kalau sudah menikah, lihat makanan enak, yang pertama kali terpikir adalah, yang di rumah makan apa ya? Itu namanya muyul. Dulu ketika belum menikah, Pak, punya uang, ada gadget baru keluar, kamera baru, handphone baru, laptop baru, apa baru begitu ya. Atau kalau zamannya bapak-bapak dan ibu-ibu, pager baru. Masih ingat pager? Teknologi yang gagal. Bentar banget masa edarnya gitu ya. Jazakallahu anna khairan, at'amakallahu tayran, wa zawajakallahu bikran. Jadi yang kepikir pertama, kalau masih bujang, beli. Tapi kalau sudah menikah, istri saya, apa ya kebutuhan kemarin yang belum ya? Anak-anak, apa ya kebutuhan kemarin yang belum ya? Kalau itu sudah semua, baru mikirin tentang itu. Itu namanya muyul, itu namanya kecenderungan. Jadi setiap hal kita kemudian tidak lagi berpikir tentang diri kita sendiri, tapi mengutamakan pasangan, mengutamakan anak, mengutamakan keluarga. Litamilu ilaiha. Kalau sudah begitu, Bu, Pak, lama-lama suami istri itu makin mirip. Kalau nggak mirip, nggak usah kecewa, Pak. Makin mirip, tetapi kemudian yang lebih esensial adalah lama-lama kalau muyulnya ini kuat masing-masingnya, kita bisa berkomunikasi tanpa bicara, kita bisa saling mengerti tanpa kata. Ada suami berangkat sholat Jumat, Bu. Itu zaman dimana belum ada BBM, belum ada WhatsApp, apalagi Line. Zaman itu baru ada SMS. Sang suami berangkat sholat Jumat, handphonenya ditinggal di rumah. Sedang di-recharge, diisi ulang baterainya. Istrinya SMS, karena tahunya suaminya bawa handphone. Mas, nanti kalau pulang, beli bakso ya 2 bungkus yang dekat masjid itu loh. Hitung-hitung nostalgia, mumpung anak-anak belum pulang. Kan kita dulu waktu belum ada anak-anak suka makan berdua di sana. Istrinya pesan begitu. Masuk ke handphone suaminya yang sedang dicas di dalam kamar. Suaminya ba'da sholat ba'diyah Jumat, assalamualaikum. Kepikir, kayaknya nostalgia asyik ini. Cari kejutan buat istri. Apa ya? Oh, bakso. Beli bakso 2 bungkus, dibawa ke rumah. Ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukakan, kata suaminya, ngambil dari belakang punggung, kejutan gitu ya, surprise gitu. Kata istrinya, surprise gimana, ini kan pesenanku, makasih ya mas, aku bukain sekarang ya, mau ya, maem ya. Dek, sebentar, kamu bilang apa tadi?
Iya ini kan pesenanku, kan kita mau makan bakso berdua nostalgia, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Gitu. Kata suaminya, ini inisiatifku dek. Gitu. Aku tuh beli mau kasih kejutan kok kamu nggak terkejut toh gitu. Loh yang nggak terkejut mas wong pesen, aku kan udah SMS. Sini dek, lihat nih, itu handphoneku. Loh handphonenya mas di mana? Di rumah, dari tadi. Iya, loh kok mas tahu kalau aku minta bakso? Bukan tahu, aku tuh beli untuk surprise. Kata istrinya, kok kita bisa nyambung sih gitu. Udah pernah ngalamin bu? Belum? ya nasib sih gitu ya. Masing-masing ya. Tapi saya kira lama-lama akan terbentuk seperti itu. Karena ini nanti kemampuan dasar yang penting untuk apa? Untuk kemudian nih didik anak. Menyikapi satu keadaan anaknya lagi ngapain gitu ya. Cukup kode mata, suami tahu apa yang harus dilakukan, istri tahu apa yang harus dilakukan. Indah sekali. Yang keempat, walitat ma'innu biha. Dan supaya kemudian itmi'nan, merasakan ketentraman, karena ada dia maupun ketika harus berpisah dengannya. Kenapa ketentraman ini saya sebut ketika bersama maupun ketika berpisah bu? Karena zaman sekarang banyak pasangan yang hanya tentram ketika bersama. Kalau berpisah nggak tentram. Handphone suami pasangi penyadap. Mobilnya pasangi GPS pelacak, gitu kan? Oh luar biasa. Tiap berapa menit sekali dicek lokasinya, geolocation gitu kan? Lewat handphonenya itu. Telepon lagi ngapain sama siapa, di mana gitu ya. Oh aku lagi di kantor dek, padahal lagi di mall. Aku tuh di belakangmu mas. Gitu. Tentramnya ketika bersama, tidak tentram ketika berpisah. Tapi itu mending. Ada yang tentramnya kalau pas berpisah. Untung nggak ada ibunya anak-anak. Untung nggak ada bapaknya anak-anak gitu. Subhanallah. Maka ini kembali kepada ketentraman yang tentram ketika bersama. Saling menguatkan, saling tilawah menyimak, saling membangunkan qiyamul lail. Dalam hadis Nabi SAW, Allah merahmati suami yang bangun untuk qiyamul lail. Lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, diapain? Rujuk seember gitu ya. Percikan juga sedikit ke wajahnya gitu. Tentram ketika bersama, juga tentram ketika berpisah. Ketika bertugas harus saling menitip kepada Allah. Tentram. Ibu-ibu bisa memulai gerakan anti korupsi di rumah. Setiap kali suami pergi untuk bekerja, cium tangannya. Kemudian katakan kepada suami, selamat berjuang abang sayang. Nanti kalau pulang, jangan bawa kecuali yang halal ya bang. Kami ini insya Allah masih kuat kalau disuruh sabar lapar. Tapi kami gak akan kuat kalau disuruh sabar menghadapi api neraka. Selamat berjuang kesatriaku, I love you. Ini gerakan anti korupsi bu, di rumah, pagi hari, laksanakan tolong. Karena di luar sana ada banyak gerakan pro korupsi juga pagi hari. Bunyinya gimana? Mas tahu nggak, sebelah itu eselon 3 mas, mas tuh eselon 2. Sebelah 5 tahun ini sudah ganti mobil 2 kali loh mas. Aku malu banget mas, mobil mas masih yang butut itu mas. Ini nggak ada di Sangatta. Insya Allah, nggak ada. Ya kalau keluar dikit, nggak ada. Ini subhanallah ya, ini menjadi indikator tadi, sakinah. Jadi berapa persen bu sakinahnya? Berapa persen bapak-bapak sakinahnya? Subhanallah ya, ini evaluasi kita tentang sakinah.